Sehat, Jai? Oh, Jai. Sehat? Oh, bagus. Baguslah. Sehat. Kantongnya sehat? Kabari teman yang lainnya. Semua sudah ada di grup, Pak. Pasti sudah tahulah Iya, masih 5 orang kita. chat di grup itu, Pak. Kita tunggu bentar ya, 2 menit ya. Padahal di Apa? Iya. Macet-macet suaranya. Suara Bapak macet-macet enggak? Macet, Mbak. Pak Didi yang ganting. Baru Pak Didi baru ganting. Ayah, aduh. Siapa itu? Pemanal itu, Pak. Nah, ini baru masuk si Topen. Yang baru masuk, isi dulu absennya. Oke, baru datang 2 lagi. Materinya Bapak upload ya. Oke, Pak. Oke, materinya udah Bapak upload. Oke, kita lanjut aja. PowerPoint. Oh, ini. Sudah tampil? Depan. Oke, jadi ini kita lanjut ya tentang kriptografi simetris dan kriptografi. Sudah pernah dengar sebelumnya bahasa kriptografi? Belum, Pak. Belum. Pak. Kalau belum pernah berarti ini perdana ya. Udah diperhatikan ya. Jadi pertama kali ini ada pengertian kriptografi.
Kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi kalau tentang ilmu-ilmu penelitian, nggak ada pernah dari Indonesia kan bahasanya. Yang ada dari bahasa Yunani. Kemudian di sini kripto dan grafia. Jadi kripto berarti secret atau rahasia, dan grafia berarti writing atau tulisan. Berarti kalau dipanjangkan tulisan rahasia. Menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi misalnya ini dulu dipakai untuk kerajaan-kerajaan. Misalnya kerajaan A mau menyampaikan pesan ke kerajaan B. Misalnya dia ingin bertamu atau misalnya dia ingin mengajak duel atau perang. Jadi mereka mengirimkan pesan. Tetapi sifat pesannya ini bersifat rahasia, memakai nanti kunci simetris. Jadi kriptografi juga digunakan untuk mengidentifikasi pengiriman pesan dan tanda tangan digital. Dan keaslian pesan dengan sidik jari digital. Ini menurut Sidoni Arius tahun 2005. Jadi di dalam kriptografi kita akan sering menemukan berbagai istilah atau terminologi. Jadi di beberapa istilah yang harus diketahui, yaitu yang pertama, plain text, pesan, dan ciphertext. Ini nanti sangat sering dipakai. Jadi jadi di sini yang pertama kali ada pesan. Jadi pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Jadi kalian pernah ngirim pesan sama teman kalian atau pacar kalian? Nah, pesannya harus dimengerti nggak sama orang yang kita tuju? Iya Pak, harus mengerti Pak. Nah, jadi ada beberapa. Woi, Aduh, tet siapa itu? sakit kali kuping bapak, siapa itu? Woi, itu beda kau. Jualan ikan. Udah. Oh, bentar ada yang masuk. Jadi biasakan mengirim pesan yang dimengerti. Jadi nama lain untuk pesan adalah plain text atau teks jelas, clear text. Cuman yang sering dipakai ini ya, plain text. Agar pesan tidak dapat dimengerti, makanya oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Berarti ini misalnya ada orang yang ingin iseng. Jadi harus dibuat menggunakan nanti kode-kode tertentu. Jadi maka pesan perlu disandikan ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami oleh orang yang ingin mengetahui pesan tersebut. Misalnya nih, si A mau ngirim pesan ke si B, datang si C, dia ingin tahu pesannya. Gimana menurut kalian? Pasti menggunakan kode-kode tertentu kan? Jadi di sini bentuk pesan yang tersandi disebut dengan ciphertext atau kriptogram. Jadi ciphertext harus dapat ditransformasikan kembali menjadi plain text semula agar dapat diterima dan dibaca. Jadi misalnya nanti si A ngirim ke si B menggunakan sandi tertentu, kemudian si B mengartikannya menggunakan sandi yang sudah disepakati dan nanti hasilnya akan sama dengan hasil yang dikirim si A tadi. Misalnya si A mengajak, ayo kita berperang. Nanti dia menggunakan sandi tertentu,
bahasa yang dikirimnya itu bukan bahasa ayo kita perang. Dia sudah menggunakan sandi tertentu. Nanti ada contohnya. Kemudian pengirim dan penerima. Komunikasi data melibatkan pertukaran pesan antara dua entitas. Pengirim sender adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya. Penerima atau receiver adalah entitas yang menerima pesan. Jadi pengirim tertentu menginginkan pesan dapat dikirim secara aman, yaitu pengirim yakin bahwa pihak lain tidak dapat membaca. Halo, sudah dengar? Halo. 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 Hey Luciana. Halo, sudah dengar suara Bapak? Halo, sudah dengar suara Bapak? Pasti dia punya kode. Halo. Rindu dia lulus. Halo. Halo, Ya, Halo, dengar Pak. suara Pak. udah dengar Halo lagi? Pak. Maaf, jaringannya tadi hilang. Pak. Ya, Pak. halo, ya. Halo, kok susah sekali, Pak? Bapak kayak slow motion dari tadi. Jaringannya nggak bagus. Hujan kan, Pak? Nggak hujan, cuman mendung. Hujan, Pak. Karena hari ini kamu putih, Pak. Tinggi badan. Ya, udah kita lanjut ya, udah normal kan jaringannya? Iya, aturan ini masuk ibadah. Sudah, Pak. Udah jelas, Pak. Mau lanjut ibadah ini, Pak. Ya sudah, kita lanjut. Jadi contohnya seperti ini, Ntar ya. Biar kalian ngerti. Ntar ya. Halo. Halo. Halo Pak. Mohon Bisa, maaf, jaringannya nggak bisa kebilang lagi. Jadi contohnya seperti ini. Ini udah tampil? PowerPoint-nya udah tampil? Tampil, Pak. Udah Pak. Jadi meskipun nanti jaringannya nggak bagus, ini Bapak kasih contohnya. Nanti yang lainnya bisa kalian baca-baca ya. Jadi misalnya pesan yang mau dikirim tadi, misalnya dari kerajaan A ke kerajaan B, mau ngirim pesan. Misalnya yang mau dikirim pesannya itu rumah. Sudah? Paham? Sudah Pak. Jadi yang Paham, dikirim itu di kertas bukan tulisan rumah nanti, tapi ini ada data asal, bisa dilihat, ya mana tulis. Ini. Jadi yang mau dikirim itu ini nanti tulisannya. Terlihat yang Bapak buat warna biru? Terlihat Pak. Nah, jadi yang dikirim itu nanti ini XASGN. Dia menggunakan K7 antara kerajaan A dan kerajaan B sudah membuat perjanjian agar nanti kerajaan yang lain tidak mengetahuinya atau pihak ketiga tidak mengetahuinya.
Bagaimana caranya bisa dapat XASGN ini? Siapa yang kersak-kersak suaranya? Ngerti kan? Sudah? Jadi yang pertama apa? Huruf R kan? Ya, Pak. R. Jadi kita hitung. R1, S2, T3, U4, V5, W6, X7. Ini kan? 7-nya kan? Ini Ya, dia. Pak. Pas nggak ini? Di data acaknya ini yang mau dikirim. Pas? Pak. Pas. Oke. Huruf kedua yang mau dikirim apa? U. Maka dimulai dari U. U1, V2, W3, X4, Y5, Z6. Maka balik lagi dia ke A. Maka huruf ketujuhnya A7. 7. A. Nah, maka dia A. Lanjut. Di tulisan yang selanjutnya dia mau dikirimnya M. huruf M. Maka M1, M1. N2, N2, O3, P4, Q5, R6, R6, S7. S. Nah, maka S. S, Pak. Oke. Oke. Sebentar, ada yang masuk. Siapa yang tadi masuk? Gayatri pun keluar masuk ini si Gayatri. Mungkin semuanya mungkin Pak kurang mendukung atau kurang bagus. Iya, ya udah nggak apa-apa. Paling maklum aja lah kita. Kemudian huruf yang mana yang belum? Huruf A. A lagi, Pak. A, maka A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7. Ini dia G, maka ini. Kemudian huruf terakhir yang dikirim ialah H. H. Maka H, mana H? Ini. H1, I2, J3, K4, L5, M6, N7. Maka inilah yang dikirim dari kerajaan A ke kerajaan B. Nanti dari kerajaan B dia menggunakan K yang 7 ini sesuai dengan perjanjian. Nanti diartikan si kerajaan 7 inilah bahwa artinya ini rumah. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke slide. Mana tadi mana? Ini. Jadi kita masuk yang ketiganya. Ada enkripsi dan deskripsi. Jadi proses penyandian plain text. Plain text tadi artinya pesannya. Proses penyandian pesan menjadi ciphertext disebut dengan enkripsi. Itulah tadi dia, proses itu. Sudah bisa dipahami? Proses pengertian seperti kita tadi menghitung tadi. Sudah, Pak. R itu apa? U itu jadi apa? Itulah dia yang menjadi Ekskripsi. Nah, jadi nanti enkripsi dan deskripsi. Deskripsi itu berarti kebalikannya nanti. Jadi sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text disebut deskripsi. Nah, berarti ini si pihak penerima kan? Si kerajaan B tadi lah ini. Si kerajaan A tadi berarti mengirimkan pesan dalam bentuk enkripsi. Sedangkan si kerajaan B dia
Nah, deskripsi. Oke, kita lanjut. Jadi ciphertext dan kunci. Jadi ciphertext dan kunci dia seperti yang tadi. Misalnya perjanjiannya 7. Bisa juga nanti buat perjanjiannya 5 atau 2. Cuman kalau 2, ini siapa sih yang ribut? Alexander, kamu mute aja. Sudah? Sekarang kita lanjut. Ini dia proses yang tadi. Ini dia skema enkripsi dan deskripsi dengan menggunakan kunci. Jadi nanti kalian bisa lihat di skripsi orang atau di jurnal-jurnal orang atau di karya ilmiah orang yang tentang kriptografi, semuanya tetap menggunakan skema seperti ini. Di sini tadi plain text. Ini dia, plain text atau pesan dikirim dalam bentuk enkripsi. Misalnya ini tadi kerajaan A mengirimkan dalam bentuk enkripsi. Kemudian ini dia proses pengirimannya. Setelah diterima, maka pesannya dienkripsi oleh si kerajaan B tadi. Tapi ketika dienkripsi, dia menggunakan kunci nih, kunci. Sesuai dengan perjanjian. Tadi kuncinya berapa? 7 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Bentar-bentar, nggak mau hilang tulisannya. Mana ngilangkan tulisannya? Mana ngilangkannya? Clear all. Oh, udah. Itu Pak erasernya. Udah. Jadi sistem selanjutnya di sini ada sistem kriptografi. Jadi kriptografi membentuk sebuah sistem yang dinamakan sistem kriptografi. Sistem kriptografi adalah kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi. Semua plain text dan ciphertext yang mungkin dan kunci di dalam kriptografi cipher hanyalah salah satu komponen saja. Kemudian penyadap. Penyadap adalah orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Jadi tujuannya si penyadap adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi itu. Selanjutnya ada kriptanalis dan kriptologi. Kriptologi berkembang sedemikian rupa sehingga melahirkan bidang yang berlawanan, yaitu kriptanalis. Kriptanalis adalah ilmu dan seni yang memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci. Ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Jadi pelakunya disebut dengan kriptanalis. Jika seorang kriptografer mentransformasikan plain text menjadi ciphertext dengan satu algoritma dan kunci, maka sebaliknya seorang kriptanalis berusaha untuk memecahkan ciphertext tersebut untuk menemukan plain text atau kunci. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Mengenai contoh tadi bagaimana? Ada yang belum mengerti? Toven, udah ngerti?
Toven. Tovanau, udah ngerti? Mana orang ini? Toven. Ngerti? Contohnya tadi? Hidupkan mikrofonnya. Tengok mikrofonmu masih tanda silang. Beri mikrofon. Dipecet. Tengok itu mikrofonmu, Bang. Toven. Ditekan gambar Mi di handphonenya Toven. Nggak didengarnya. Dia nggak dengar atau nggak tahu ya. Oke ya, yang lain. Ada yang mau nanya? Ini Pak, saya mau tanya Pak. Siapa nih? Si Jai. Jai. Pak. Iya, si Jai Pak. Yo, apa itu Jai? Seorang cryptanalysis itu bahkan dia memecahkan. Bentar. Siapa Cryptanalysis suaranya? itu adalah ilmu dan seni untuk memecahkan teks menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang dikirim antara dua orang itu, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, seorang cryptanalysis ini bagaimana caranya menemukan pesan antara kedua belah pihak itu, Pak, tanpa dia ketahui kunci yang digunakan orang itu, Pak. Terima kasih. Iya, yang namanya penyadap ini bisa kita bilang dengan hacker kan, istilahnya. Orang yang ingin mengetahui ini. Iya, halo. Iya, Pak. Jadi orang yang ingin mengetahui dan memasuki atau mengetahui pesan yang dikirim tadi, dia bisa juga disebut dengan hacker kan. Jadi yang namanya hacker, dia selalu menggunakan ada software-software tertentu tanpa harus memecahkan kunci tersebut. Pernah ngalami, misalnya ada yang pernah membobol WiFi? Iya, Pak. Nah, sementara WiFi-nya udah di-password kan? Tapi ada menggunakan software tertentu untuk mendapatkan WiFi tersebut tanpa menggunakan password-nya. Password. Baik, Pak. Iya, jadi nanti di sini di kriptografi ada sekitar 20, kalau tidak salah ya, ada 20 metode. Jadi di setiap metode ini ada yang punya kelemahan, ada yang tidak. Makanya sekarang di penelitian banyak orang menggunakan 2 metode. Misalnya kode SAS sama RSA digabungin biar sistem kriptografinya kuat. Karena kalau menggunakan satu metode saja bisa dibobol. Makanya sekarang banyak bank-bank yang tidak bisa dibobol. Andai kata dibobol pun karena ada pihak orang dalam. Ada nggak pernah ketahuan? Ada nggak pernah sekarang beritanya di bank datanya kebobolan melalui internet atau apa? Tidak kan? Tidak, Pak. Hanya melalui orang dalam, Pak. Melalui manajernya kan, orang paling atas dia kena tipu gitu kan. Nah, jadi dia sudah menggunakan 2 atau 3 metode di dalam sistem yang digunakan perusahaan tersebut. Ada lagi? Toven, dia cerita-cerita tapi nggak nyaut. Gimana Toven? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke, jadi di sini ada prosesnya untuk proses simetris tadi. Yang pertama tadi plain text. Proses sama skema hampir sama ya. Pesan dienkripsi, kemudian dibuat public key-nya,
Kemudian pesannya diproses. Setelah sampai dienkripsi oleh pihak penerima menggunakan private key. Setelah private key-nya terpecahkan atau diketahui, maka tampillah atau diketahui pesan yang dikirim diterima si pengirim. Kemudian di sini algoritma kunci simetris mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu sebagai berikut. Ini kelebihannya. Waktu proses dalam enkripsi dan deskripsi relatif cepat. Ini disebabkan karena efisien yang terjadi pada pembangkit kunci. Algoritma ini dapat digunakan pada sistem secara real, misalkan pada saluran telepon, karena proses enkripsi dan deskripsinya cepat. Kemudian kekurangan, untuk tiap pasang penggunaan dibutuhkan sebuah kunci yang berbeda. Sedangkan sangat sulit untuk menyimpan dan mengingat kunci yang banyak secara aman, sehingga akan menyebabkan kesulitan dalam hal mengelola kunci. Jadi di sini apabila sebuah kunci sampai hilang atau tidak dapat ditebak, maka kriptosistem sudah tidak aman. Jadi misalnya kalian sudah pernah disadap nih, misalnya kalian ke warnet, ada orang masang di komputernya pakai apa yang diketik-ketik itu, nyimpan kilogram atau apa? Ada kan yang untuk nyadap yang diketik-ketik? Ada yang pernah kena sadap dari warnet? Halo? Belum pernah, Pak. Ah, Belum pernah, Pak. jadi kalau zaman Bapak dulu ada dia kalau kita di warnet, seringkali apa yang kita ketikkan di komputer itu dia tersimpan di software penyadap tersebut. Maka apabila password kita sudah dapat atau kunci kita sudah dapat atau password emailnya sudah dapat, maka sudah tidak aman lagi kan? Kalian kalau sudah ada yang bobol email kalian atau Facebook kalian gimana? Aman tidak? Tidak kan? Tidak, Pak. Makanya tetap jaga keamanannya. Jadi di sini contoh skema enkripsi kunci simetrik, ada dash, ada idea, ada fail. Jadi dash ini sangat sering dipakai. Dash, RSA. Jadi misalnya contohnya kita cari ya jurnal. Nih. Masih tampil nggak PowerPoint apanya slide Bapak? Ini yang jurnal ini tampil nggak? Tampil, Pak. Nah, jadi di sini Cryptography Advanced Encryption Standard System AES untuk penyediaan file dokumen. Pernah nggak buka dokumen kena password? Misalnya buka Microsoft Word kena password. Pernah, Pak, kalau dibuat. Nah, ini dia membahas tentang itu. Jadi di sini dia menggunakan proses enkripsinya ini, enkripsi dan deskripsinya. Jadi bagi kalian yang tertarik, nanti ini bisa jadi judul skripsi kalian. Kira-kira seperti ini dia untuk plain text-nya. Kuncinya. Kayak mana nih angka ini? Sakit kepala? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Nah, memang gitu kriptografi. Tapi kalau kalian pahami, nanti gampang.
Ada juga yang kita cari yang agak gampang ya. Oh, rupanya waktu kita tinggal 1 menit. Kalau di Kayak mana, akademik rata-rata kita lanjut lagi atau gimana? kalau di Halo? Tambah waktunya, Pak. Oh ya sudah. Nanti kalau mati klik lagi lah link tadi ya. iya Pak. Iya, Pak. Ini dia contohnya. Penerapan kriptografi pada pesan, pada teks pesan dengan menggunakan metode visionary zipper berbasis Android. Nah, ini udah versi yang terbaru dia, berbasis Android. Ini